Jadi untuk in order to get there, langkah pertama adalah berkreasilah, lakukanlah, ciptakanlah, upload-lah gitu, hadapi aja komentar-komentar orang gitu. Semoga kita punya support system. Support system ini yang menguatkan kita, apakah orang tua, apakah sibling ya, adik atau kakak, apakah sahabat, pacar, apapun, suami, istri gitu. Jadi support system ini yang akan sedikit memberikan kita push saat kita ngedown. Iya, iya. Jadi ngelihat itu as a feedback juga ya. Iya. Kayak ngelihat nih. Sama diskusi lah, konsult sama orang-orang terdekat kita ya, gimana? Iya. Iya. Oke. Menarik. Ini ada pertanyaan nih, kemarin kita sempat masukin di Instagram, kan ada event ini, terus ada ini, Feby Maika bilang nih, terutama buat yang masih SMA, SMK, ini nih kalau di rumah kita nggak dikasih uang sangu atau jajan, terus hal kreatif apa yang bisa kita lakukan supaya ada cash flow? Ini buat yang kuliah juga bisa sih. Buat cari duit ya? Iya, buat cari duit. Cari duit kalau kamu punya bakat seni. Aku sering lihat di Twitter tuh orang-orang yang menerima orderan gambar misalnya. Kirimin aku foto, nanti mukamu aku gambar buat bisa dibuat profile picture gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya skill semacam itu, katakanlah misalnya teman-teman bisa gambar atau bisa bikin komik atau apapun, gimana caranya mempromosikan kemampuannya? Caranya gini. Misalnya teman-teman bisa bikin gambar ya, bisa bikin gambar karikatur wajah, contoh aja karikatur wajah. Maka yang perlu dilakukan adalah teman-teman cari public figure aktif di Instagram misalnya, lalu gambarlah wajah mereka. Nah, kalau bisa menurutku jangan yang followersnya terlalu berjuta-juta banget, karena ketika di tag pun nggak akan kebaca. Tapi kalau kayak aku pribadi nih, aku belajar dari pengalamanku sendiri. Kalau misalnya ada orang yang menggambar atau bikin puisi atau apapun tentang aku, itu pasti aku repost ke IG story untuk apresiasi kan. Orang udah capek-capek gambar mukaku, masa iya sih nggak aku repost. Nah itu kan sebenarnya saat aku merepost dan say thank you itu kan kamu sebagai orang yang bikin dapat exposure, bener, dapat exposure. Itu salah satu cara untuk mempromosikan karya kamu. Jadi gambarlah orang yang public figure yang followersnya agak lumayan banyak gitu dan aktif engage-nya, karena nggak semua orang di Instagram itu berinteraksi dengan followernya, tidak semuanya gitu. Cari teman-teman perlu riset juga siapa yang kira-kira aktif berinteraksi dengan followernya. Gambar aja muka mereka terus tag di itunya, bukan mention di caption ya, itu beda ya, tag di fotonya. Nah itu akan muncul di satu tab tersendiri di IG kami. Nanti biasanya kalau aku pasti akan ngecek tuh tab itu. Dan karena kenapa tag, kenapa bukan mention aja, karena kalau mention itu terlalu banyak pasti akan ketimpa-timpa, tapi kalau tag itu biasanya nggak terlalu banyak gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan, itu bisa untuk menambah penghasilan gitu ya, kalau misalnya ada yang nerima orderan. Atau yang bisa juga menghasilkan kalau dari pengamatanku adalah sesuatu yang sifatnya hobi tapi segmented. Hobi yang segmented. Misalnya kayak aku nih misalnya ya, aku suka Transformers, kan? Aku suka koleksi. Bukan Transformers yang benda-benda kayak begini misalnya ya. Ada orang di Instagram yang mendapatkan penghasilannya dari merepaint. Jadi dia tuh terampil ngecat, ngewarnain. Jadi ini contoh ya, ini bukan lagi pamer mainan, tapi ini mau ngasih contoh sama teman-teman. Ini robot yang aku pegang ini aslinya warnanya nggak begini, tapi aku nemu di Instagram seorang seniman yang dia bisa memberikan sentuhan warna yang berbeda. Aku nggak tahu di sini kelihatan apa enggak. Itu kan merahnya agak metalik ya, merahnya. Iya benar. Agak metalik. Aslinya tuh merahnya kayak gini lah aslinya nih, agak jelek gitu, plastik. Glossy. Pokoknya nggak keren lah gitu. Lalu aku cat ulang. Itu yang tadi aku bilang, mencari uangnya dengan cara hobi tapi yang agak segmented gitu. Karena kenapa? Kalau orang udah hobi, itu pasti orang bersedia keluar uang untuk itu, biasanya gitu. Dan lain sebagainya. Bisa juga dengan banyak sih caranya. Kalau dulu ada Just Tip ya. Kalau sekarang misalnya ada masih sampai sekarang Just Tip kayaknya, cuman sekarang nggak bisa kan aja. Orang nggak bisa traveling, gimana mau Just Tip. Bener juga. Atau ada juga yang bikin barang second, jadi dia hunting ke pasar-pasar loak, dicari yang masih bagus, terus dicuci, dibikin satu galeri. Sebenarnya endless possibility sih Risa sebenarnya. Cuman kalau memang kondisinya
Pasti effort lah. Kalau memang kondisinya tidak ada uang dan tadi kan nggak ada sangu, ya berarti kalau nggak ada uang, nggak ada modal, apa sih yang kita punya? Yang kita punya adalah kreativitas kita, kemampuan kita berkesenian salah satunya ya gitu. Atau aku nggak bisa gambar, oke lo bisanya ngapain deh? Bisanya ngapain? Bisa nyanyi misalnya, bisa nyanyi nih, contoh ya. Oke, sekarang kalau kamu jadi penyanyi terkenal atau penyanyi yang followersnya banyak di Instagram, bisa dapat duit dari endorse dong, lumayan dong. Tapi kita kalau mau kayak gitu juga harus lihat orang balik ke awal tadi soal otentik itu kan. Di Instagram ada banyak sekali orang yang jago nyanyi. Terus bedanya kita apa? Biasanya aku tuh nyanyi spesialis keroncong misalnya ya. Itu kan lebih segmented toh misalnya. Atau lagu Korea yang aku bikin versi keroncongnya misalnya gitu. Itu kan nggak butuh biaya, cuma butuh kreativitas. Jadi sebenarnya ada banyak banget sih hal yang bisa dikerjakan asal kita mengisi kepala kita dengan berbagai wawasan, banyak nonton hal-hal yang berhubungan dengan bidang kita, itu memicu kreativitas sih gitu. Benar-benar. Ini persis banget. Ini pertanyaannya juga sama ternyata dari teman-teman. Barusan aku ngeliatin di chat box nih ada yang Q&A kan. Ini ada yang tadi untuk menghasilkan. Jadi barusan nih Felicia bisa dengerin barusan Ernest bilang apa ya. Terus ada lagi nih, ini dari Sugeng Widodo, SMKN 1, Blitar. Kreativitas secara online bentuknya apa saja? Salam Merdeka Belajar. Ya, kreativitas secara online yang tadi aku bilang kan itu semua contohnya online ya, kayak berusaha untuk berkarya lewat gambar, lewat musik, lewat apa itu bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di online gitu. Pokoknya gini, teman-teman make sure gini dulu, kuota kamu itu gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita bicara online, sebenarnya internet ini adalah sebuah kayak black hole tak berujung yang bikin kita ngabisin kuota nggak bermanfaat bisa, tapi jadi seperti akademi yang dengan nilai tak terhingga kalau kita nonton video-video yang benar gitu. Kalau kita cuma ngabisin buat TikTokan ngelihat yang lucu-lucu, nggak apa-apa sih, tapi mau seberapa banyak yang dilakukan ke situ kan tidak ada hasilnya juga. Kalau menghibur ya oke, tapi seberapa banyak gitu. Tapi kalau dimanfaatkan buat belajar, kayak aku misalnya bikin film tapi bukan sekolah film, dari mana belajarnya? Salah satunya ya dari YouTube gitu, belajar dari YouTube. Jadi online itu, media sosial itu adalah salah satu cara belajar yang baik banget buat mengembangkan kreativitas kita. Manfaatkanlah semaksimal mungkin gitu. Jadi coba dievaluasi lagi kalau memang mau kreatif di online, dilihat dong kreativitas orang di online seperti apa supaya dapat inspirasi ya. Jadi jangan hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi juga dibagi sebagian untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya melihat karya orang, terus juga melihat video-video tutorial gitu. Misalnya lihat ada kreator yang bagus karyanya gitu, coba cari di YouTube, dia pernah nggak bikin tutorial gitu. Orang sering bikin tutorial kan. Kira-kira bisa nggak kita melakukan itu? Seperti itu sih. Jadi kita bisa tetap berkarya melalui online, melalui digital gitu. Contoh yang paling sekarang banyak kayaknya online gitu ya, kayak banyak online kelas gitu, online iya. Video-video gitu. Iya, online kelas dari yang berbayar sampai yang gratis banyak banget asal kita mau meluangkan waktu dan ya modal kuota sih memang, modal kuota. Oke. Mungkin ini apa ini ada satu nih, aku nggak ngerti tadi sebenarnya udah dibahas tapi kayaknya agak beda dikit nih. Bagaimana cara untuk melatih kreativitas pada personal dan cara pengaplikasiannya pada saat berada di area kerja. Jadi melatih kreativitas. Melatihnya bagaimana ya? Mungkin kalau aku sih melatihnya itu dengan cara selalu berusaha untuk membuat inovasi. Jadi jangan bikin yang itu-itu aja, nanti kreativitasnya tumpul gitu. Kayak dari karya ke karya aku selalu berusaha bikin sesuatu yang baru gitu. Walaupun sepintas belum tentu orang tahu. Tapi kan itu yang penting proses kita sebagai orang yang berkreasi, kita menajamkan kreativitas, melatih kreativitas dengan cara selalu menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, contoh, setelah film Cek Toko Sebelah misalnya. Cek Toko Sebelah 2016, itu adalah karya yang cukup berhasil gitu.
Aku bisa dengan gampangnya mengulang formula yang sama, terus bikin film berikutnya, keluarga Chinese lagi, konfliknya mirip-mirip, mungkin secara bisnis menarik gitu, akan laku gitu, karena orang masih ingat, oh iya udah suka ya gitu. Iya, orang suka cek toko sebelah ketika ada, atau lebih ekstrim lagi, bikin aja cek toko sebelah 2, susah amat gitu kalau mau nyari duit ya gitu. Masa sih orang yang nonton nggak setengahnya minimal udah pasti nonton misalnya gitu. Tapi kan itu tidak menurut saya pribadi itu tidak menajamkan kreativitas gitu. Jadi untuk setelah cek toko sebelah justru malah aku banting setir gitu, bikin sesuatu yang non Chinese related, terus juga isunya juga jauh gitu dari yang isu toko yang deket banget karena mamaku sampai sekarang juga punya toko sembako masih running, ke isu perceraian, rebutan anak, persidangan, isu yang buat aku totally 100% asing. Jadi melangkah keluar zona nyaman atau berusaha melakukan hal-hal baru, itu adalah salah satu cara melatih kreativitas sih menurutku. Karena kalau kita udah terlalu terbiasa di situ-situ aja, ya lama-lama tumpul gitu. Setuju. Ini persis banget udah yang tanya nih. Apa yang perlu kita siapkan saat ingin keluar dari zona nyaman? Apalagi resikonya sangat tinggi. Oke, kalau itu mungkin konteksnya mirip-mirip sama yang terjadi sama aku waktu banting setir dari karyawan jadi seniman ya. Saat kita bicara resiko yang tinggi, yang terpenting harus disiapkan adalah plan B-nya apa. Contoh waktu itu aku kerja karyawan, sebagai karyawan itu dari 2005 sampai 2011. Dengan pengalaman aku 6,5 tahun kerja itu, posisiku waktu itu udah manajer, gajinya udah 8 digit. Untuk resign dan mengejar sesuatu yang masih tanda tanya itu risikonya cukup besar, apalagi aku udah punya anak waktu itu 2011. Tapi ada plan B-nya. Plan B-nya adalah aku mikirnya gini, pada waktu itu kan aku udah punya CV nih, udah punya portfolio, ngantor selama 6,5 tahun dengan prestasi ABCD gitu. Aku pede lah kalau sampai nanti ini entertainment ini atau stand up comedy ini tidak berhasil, pasti aku bisa mencari cara untuk balik lagi, kerja lagi, bermodalkan si CV 6,5 tahun itu gitu. Jadi itu plan B-nya dan itu menurutku masuk akal gitu. Jadi kalau bicara keluar dari zona nyaman yang langkahnya jauh dan beresiko, menurutku sih tetap harus ada plan B sih, butuh safety net juga, jangan tiba-tiba nekat. Iya kalau berhasil, kalau gagal terus gimana gitu. Tetap harus terkalkulasi sih resikonya menurutku. Jadi ada backup plan-nya lah ya. Iya, ada backup plan-nya, betul. Apalagi kalau udah berkeluarga kayaknya itu tuh yang kayak kan nggak hanya diri sendiri, kalau sendiri paling nggak kayak belum, kalau masih single gitu ya pasti kan masih bisa kanan kiri gitu. Tapi kalau iya, apalagi waktu itu istriku kan nggak kerja, jadi aku satu-satunya sumber penghasilan keluarga, jadi cukup serem juga sih waktu itu. Cuman ya itu ngambil resiko karena udah ada backup plan-nya, udah ada safety net-nya. Jadi kalau belum ada safety net jangan loncat gitu. Tapi bagus lah ya, thank God sudah loncat nih, jadinya kita bisa ngelihat banyak karyanya. Kalau nggak bingung juga kita, nggak ada macam-macam. Iya. Jadi juga high risk, high gain gitu ya. Jadi kayak ini. High risk, high gain, ya benar. High risk, high gain kalau di investasi high risk, high gain. Iya.